Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, matahari baru saja menembus tirai tipis di kamar kecil Lia. Suara kicau burung menyambutnya, seolah menjadi musik pengiring rutinitas yang selalu ia jalani dengan tenang. Lia berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya yang sederhana namun selalu rapi. Wajahnya bersih, kulitnya terawat, dan matanya menyimpan sorot lembut yang jarang dimiliki banyak orang. Meski usianya baru menginjak 25 tahun, kedewasaan terlihat jelas dari cara ia membawa diri. Lia tinggal di sebuah rumah kontrakan mungil di pinggiran kota. Padahal, jika ia mau, ia bisa tinggal di rumah besar milik orang tuanya. Sebuah rumah dengan halaman luas, kolam renang, dan penjagaan ketat. Orang tuanya adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota itu. Namun Lia sejak dulu memilih hidup mandiri, jauh dari bayang-bayang kekayaan keluarganya. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya berjuang, mengatur keuangan, dan bekerja untuk sesuatu yang ia miliki, bukan yang diberikan begitu saja. Sejak lulus kuliah jurusan manajemen, Lia bekerja di sebuah toko buku sebagai kasir dan bagian administrasi. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia senang karena pekerjaannya tenang, dan ia bisa bertemu banyak orang setiap hari. Seringkali, pelanggan toko buku itu kagum pada sikapnya yang ramah, sabar, dan tidak pernah memasang wajah masam meski sedang lelah. Pagi itu, setelah merapikan tempat tidur, Lia menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dan segelas susu hangat. Ia memang terbiasa makan menu sehat, bukan karena ingin terlihat cantik, tapi karena sejak kecil dididik untuk menjaga kesehatan. Sambil makan, ia memandangi kalender yang tergantung di dinding. Ada lingkaran merah di tanggal akhir bulan. Hari itu adalah hari gajian, dan Lia sudah merencanakan untuk mengirim sebagian uangnya kepada neneknya di kampung, meski neneknya sebenarnya tidak kekurangan. Seusai sarapan, ia mengunci pintu rumah, berjalan kaki ke halte bus, dan menuju tempat kerja. Sepanjang perjalanan, ia menyapa beberapa tetangga yang sudah mengenalnya sebagai gadis baik yang selalu sopan. Tidak ada yang tahu bahwa gadis sederhana itu sebenarnya bisa saja datang ke toko buku dengan mobil mewah, kalau ia mau. Tapi Lia tidak ingin hidupnya terlihat mencolok. Di tempat kerja, Lia langsung disambut aroma khas buku baru. Ia merapikan meja kasir, mengecek stok buku, lalu menyusun beberapa novel di rak depan. Rekan kerjanya, Sinta, menghampiri sambil tersenyum. Lia, nanti sore mau ikut makan di luar nggak? Kita kan habis gajian, ajak Sinta. Lia tersenyum lembut. Boleh, tapi jangan di tempat mahal ya. Aku mau hemat bulan ini. Percakapan sederhana itu adalah gambaran nyata siapa Lia. Ia tidak pernah gengsi untuk berkata bahwa ia ingin berhemat. Tidak ada dalam kamus hidupnya untuk menghambur-hamburkan uang demi gengsi. Sepanjang hari itu, ia sibuk melayani pembeli, mencatat penjualan, dan membantu seorang ibu mencari buku pelajaran untuk anaknya. Lia bahkan tidak pernah menunjukkan wajah lelah meski sudah berdiri hampir seharian. Sore hari, ia ikut Sinta dan teman-teman makan di warung langganan mereka. Suasana hangat itu membuat Lia merasa punya keluarga kedua di kota ini. Malamnya, saat pulang ke rumah, Lia duduk di kursi rotan kecil di depan rumah sambil memandangi langit. Kadang ia bertanya-tanya, seperti apa kehidupannya nanti? Apakah ia akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa peduli latar belakangnya? Ia tidak tahu bahwa pertanyaan itu, kelak, akan terjawab dengan cara yang jauh dari bayangannya. Pahit, namun penuh pelajaran. Di balik senyumnya yang lembut malam itu, Lia sama sekali belum tahu bahwa kehidupannya akan berubah drastis. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, keputusannya untuk hidup sederhana akan membuat seseorang meremehkannya dan menyesal seumur hidup. Hari itu, toko buku tempat Lia bekerja sedang ramai pembeli. Beberapa mahasiswa terlihat memilih buku referensi, sementara anak-anak kecil berlarian menuju rak komik. Lia sibuk merapikan tumpukan novel yang baru saja tiba ketika suara bariton seorang pria terdengar dari arah kasir. Permisi, Mbak, saya mau cari buku tentang manajemen bisnis, yang bahas strategi pemasaran, ucap pria itu. Lia menoleh. Di depannya berdiri seorang pria berperawakan tegap, kulit sawo matang, dan wajah yang terawat.
Ia mengenakan kemeja putih yang digulung di bagian lengan, dipadu celana bahan hitam. Dari cara bicaranya, Lia bisa menebak ia adalah tipe orang percaya diri. "Oh, ada, Mas. Ikuti saya, ya," jawab Lia sopan sambil tersenyum. Mereka berjalan ke rak bagian bisnis. Lia menarik satu buku berjudul Strategi Pemasaran Modern dan menyerahkannya. "Buku ini cukup lengkap. Banyak studi kasusnya juga," katanya. Pria itu tersenyum. "Wah, terima kasih, Mbak. Namanya siapa?" "Lia," jawabnya singkat. "Saya Tony. Kalau nggak keberatan, boleh minta nomor teleponnya? Siapa tahu nanti saya butuh rekomendasi buku lain," katanya sambil tertawa kecil. Lia sempat terdiam sejenak. Ia bukan tipe yang mudah memberikan nomor pada orang asing. Tapi sikap Tony saat itu tampak sopan dan tidak memaksa. Akhirnya ia menuliskan nomor toko buku di secari kertas. "Kalau mau tanya soal buku, hubungi nomor ini saja, Mas." "Ini nomor toko," ucapnya sambil tersenyum tipis. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Singkat, tapi cukup membekas bagi Tony. Beberapa hari kemudian, Tony kembali ke toko buku. Kali ini, ia membawa segelas kopi untuk Lia. "Saya lewat tadi, kebetulan lihat ada kedai kopi enak. Sekalian mampir ke sini," katanya santai. Lia awalnya menolak, tapi Tony meyakinkannya bahwa itu hanya bentuk terima kasih. Dari kunjungan demi kunjungan itulah, mereka mulai sering berbincang. Tony menceritakan bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor dan sedang berusaha mengembangkan karirnya. Lia menyimak dengan penuh perhatian, kadang memberi pendapat kecil. Tony tampaknya terkesan pada Lia, bukan hanya karena parasnya, tetapi juga karena kepandaiannya berbicara dan pemikirannya yang matang. Beberapa minggu berlalu, Tony mulai mengajak Lia makan siang di luar. Awalnya Lia menolak, merasa belum terlalu dekat. Namun, setelah beberapa kali Tony menunjukkan kesungguhannya, selalu datang tepat waktu, menjaga sikap, dan berbicara sopan, akhirnya Lia luluh. Makan siang pertama mereka berlangsung sederhana di sebuah kafe kecil dekat toko buku. Tony bercerita tentang keluarganya yang tinggal di kota lain, tentang mimpinya memiliki usaha sendiri, dan tentang bagaimana ia menghargai perempuan yang sederhana. "Jarang, loh, perempuan mau kerja keras padahal keluarganya kaya," kata Tony sambil menatap Lia. Lia hanya tersenyum, tidak menjawab. Ia memang belum pernah menceritakan latar belakangnya pada Tony. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tony semakin gencar mendekati Lia. Ia mengirim pesan, "Selamat pagi," hampir setiap hari. Kadang mengantar Lia pulang jika ia lembur. Bahkan membantu membawakan buku-buku berat di toko. Sikap perhatian itu membuat Lia mulai membuka hati. Ia merasakan kehadiran Tony membawa warna baru dalam hidupnya yang selama ini datar. Tony terlihat pekerja keras, penuh semangat, dan mampu membuat Lia tertawa. Suatu sore, di bawah langit yang mulai berwarna jingga, Tony akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Lia, aku nggak mau cuma jadi teman. Aku ingin jadi orang yang selalu ada buat kamu. Mau nggak kamu jadi pacarku?" katanya dengan suara serius. Lia terdiam beberapa detik. Hatinya berdebar, tapi matanya tetap menatap Tony dengan tenang. "Kamu yakin? Aku bukan orang yang sempurna, Ton," ucapnya pelan. Tony tersenyum. "Justru itu. Aku nggak nyari yang sempurna. Aku nyari yang mau berjuang bareng." Kalimat itu membuat hati Lia hangat. Ia mengangguk, dan itulah awal dari hubungan yang perlahan tumbuh menjadi cinta. Saat itu, Lia percaya bahwa Tony adalah pria yang akan menggandengnya hingga tua nanti. Ia tidak tahu, perjalanan cinta ini suatu hari akan mengantarnya pada titik terendah dalam hidupnya. Titik di mana kata, berjuang bersama, hanya tinggal kenangan. Hari itu adalah hari yang sudah lama dinantikan oleh Lia dan Tony. Matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Di halaman rumah sederhana tempat acara berlangsung, kursi-kursi plastik berwarna putih tersusun rapi, dihiasi pita biru muda yang memberi sentuhan manis. Aroma masakan dari dapur menyebar ke seluruh sudut rumah, membuat suasana semakin hangat. Lia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana yang mempertegas keanggunannya. Riasannya tipis, namun cukup membuat kecantikannya terpancar alami. Sinta, sahabatnya sekaligus rekan kerja di toko buku, sibuk membenarkan kerudungnya. "Kamu cantik banget.
Lia, Tony pasti nggak bisa berhenti senyum nanti, ucap Sinta sambil terkekeh. Lia tersenyum tipis. Semoga dia memang tersenyum bukan cuma hari ini, jawabnya lirih, meski nada suaranya lebih seperti bercanda. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu kelak menjadi semacam pertanda. Di sisi lain, Tony tengah bersiap di ruang tamu bersama teman-teman dekatnya. Ia mengenakan setelan jas hitam, dasi biru gelap, dan sepatu mengilap. Tony tampak percaya diri, bahkan mungkin sedikit gugup. Sesekali ia menatap keluar jendela, menunggu saatnya berdiri di pelaminan. Prosesi akad berlangsung hikmat. Suara penghulu terdengar jelas, dan tangan Tony menggenggam tangan ayah Lia dengan mantap. Saya terima nikahnya Lia binti Hendra dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai, ucap Tony dengan suara tegas. Tepuk tangan dan ucapan, sah, dari para saksi pun terdengar. Lia menunduk malu, hatinya berdebar tak karuan. Air mata haru menggenang di sudut matanya. Dalam doa, ia memohon agar rumah tangganya selalu dilimpahi keberkahan, dijauhkan dari godaan, dan dilindungi dari pengkhianatan. Usai akad, acara resepsi dimulai. Tamu-tamu berdatangan, memberikan selamat sambil membawa hadiah. Tidak ada pesta mewah di gedung besar, tidak ada gaun berlapis-lapis, hanya sebuah perayaan sederhana yang penuh tawa dan doa. Bagi Lia, itu sudah lebih dari cukup. Ia selalu percaya bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak diukur dari seberapa megah pesta pernikahan, melainkan dari seberapa kuat dua orang saling berpegang. Tony tampak begitu mesra, selalu menggenggam tangan Lia saat berfoto, bahkan beberapa kali membisikkan kata-kata manis di telinganya. Aku janji nggak akan pernah ninggalin kamu, Lia, ucapnya lirih. Lia menatapnya dengan mata berbinar. Aku juga janji akan selalu ada buat kamu, jawabnya. Beberapa hari setelah pernikahan, mereka menempati rumah kontrakan kecil yang sudah diatur rapi oleh Lia. Meski sederhana, Lia menata setiap sudut dengan penuh cinta. Tirai jendela ia jahit sendiri, pot bunga di teras ia susun sesuai warna bunganya, dan di dinding ruang tamu ia menggantung foto pernikahan mereka yang dibingkai kayu. Tony tampak puas. Rumah kita memang kecil, tapi nyaman. Aku suka, katanya sambil memeluk Lia dari belakang. Kecil nggak masalah, asal hatinya luas, jawab Lia sambil tersenyum. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan manis. Tony rajin membantu Lia mencuci piring, kadang ikut memasak meski seringkali rasanya berantakan. Mereka makan malam sambil menonton acara TV, bercerita tentang pekerjaan masing-masing, dan merencanakan tabungan untuk membeli rumah suatu hari nanti. Lia benar-benar merasa bahwa ia telah menemukan pasangan yang tepat. Ia melihat Tony sebagai sosok yang mau berjuang bersamanya, yang tidak menuntut kemewahan, yang menghargai kesederhanaan. Di hatinya, Lia yakin bahwa rumah tangga mereka akan langgeng. Namun, waktu memiliki caranya sendiri untuk menguji janji-janji yang diucapkan. Kebahagiaan yang kini terasa utuh, kelak akan retak sedikit demi sedikit, bukan karena badai besar yang datang tiba-tiba, tapi karena celah kecil yang dibiarkan terbuka, dan perlahan menjadi jurang. Bulan-bulan pertama pernikahan Lia dan Tony berjalan seperti yang selalu diimpikan oleh pasangan baru. Setiap pagi, Lia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aroma teh hangat dan roti panggang seringkali menjadi pengantar bagi Tony yang masih terkantuk-kantuk keluar dari kamar. Aku nggak pernah dapat sarapan seenak ini sebelumnya, kata Tony suatu pagi sambil tersenyum, memandangi Lia yang sibuk di dapur. Lia hanya tersenyum. Kalau mau enak, bangunnya jangan kesiangan, godanya. Mereka jarang sekali bertengkar. Jikapun ada, biasanya hanya hal kecil seperti Tony yang lupa menggantungkan handuk atau Lia yang terlalu lama di dapur saat Tony ingin ngobrol. Namun semua bisa diselesaikan dengan tawa. Di hari kerja, Tony berangkat pagi-pagi ke kantornya yang berada di pusat kota. Sementara Lia tetap melanjutkan pekerjaannya di toko buku. Meskipun Tony sempat menyarankan agar Lia berhenti bekerja dan fokus di rumah, Lia menolak dengan halus. Aku suka bekerja, Ton. Bukan soal uangnya, tapi aku nggak mau cuma diam di rumah. Lagi pula, kalau kita punya dua sumber penghasilan, tabungan kita bakal lebih cepat terkumpul, jelasnya. Tony mengangguk, seolah memahami. Setiap sore, Tony menjemput Lia sepulang kerja. Mereka kadang mampir ke pasar untuk belanja bahan masakan, atau hanya sekadar membeli gorengan di pinggir jalan. Lia selalu menikmati momen itu, merasa hubungannya dengan Tony begitu hangat dan sederhana.
Akhir pekan menjadi waktu yang mereka tunggu-tunggu. Kadang mereka menghabiskan waktu di rumah saja, menonton film sambil makan popcorn buatan Lia. Kadang mereka pergi jalan-jalan ke taman kota, duduk di bangku sambil bercerita tentang rencana masa depan. Tony sering berkata bahwa ia ingin punya rumah sendiri di dekat sawah agar suasananya tenang. Lia setuju. Mereka pun mulai menabung sedikit demi sedikit untuk mewujudkannya. Meski hidup mereka tidak mewah, Lia selalu merasa cukup. Ia tidak pernah meminta perhiasan mahal atau liburan ke luar negeri. Baginya, kebersamaan dan saling mendukung jauh lebih berharga daripada harta. Bahkan ketika Tony pulang dengan wajah lelah, Lia selalu menyambutnya dengan senyum dan segelas air hangat. "Kamu capek, ya?" tanya Lia lembut. "Capeknya hilang kalau lihat kamu," jawab Tony sambil merebahkan diri di sofa. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang diam-diam membuat Lia khawatir. Tony mulai sering mengeluh soal tekanan di kantornya. Katanya, target pekerjaan semakin tinggi, jam lembur makin sering. Lia hanya bisa mendengarkan dan memberikan semangat. "Aku yakin kamu bisa, Ton. Gak ada kerja keras yang sia-sia," kata Lia suatu malam sambil memegang tangan Tony. Tony tersenyum, tapi ada kilatan letih di matanya. Lia tak pernah menyangka bahwa keluhan-keluhan kecil itulah yang suatu saat akan menjadi celah bagi orang lain masuk ke dalam rumah tangganya. Untuk saat ini, ia masih percaya sepenuhnya pada Tony. Ia masih yakin bahwa cinta mereka kuat. Namun, seperti benang yang perlahan terurai, semuanya akan mulai berubah. Hanya saja Lia belum tahu kapan. Awalnya, perubahan itu begitu halus hingga Lia tidak langsung menyadarinya. Semua tampak biasa. Tony masih berangkat pagi, pulang malam, dan kadang menjemput Lia di toko buku. Tapi perlahan, ada kebiasaan-kebiasaan yang mulai bergeser. Dulu, setiap kali pulang kerja, Tony selalu masuk rumah sambil memanggil, "Sayang, aku pulang." Sekarang, kadang ia hanya membuka pintu, meletakkan tas, lalu langsung duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Dulu, ia sering memulai obrolan saat makan malam. Sekarang, ia lebih banyak diam, sesekali menjawab seperlunya, dan matanya sering melirik layar ponsel. Lia mencoba menganggap itu wajar. Ia tahu pekerjaan Tony memang sedang berat. Mungkin dia terlalu lelah, pikirnya. Tapi rasa cemas itu mulai muncul ketika Tony semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur atau ada rapat mendadak. "Ton, kamu nggak capek pulang malam terus?" tanya Lia suatu malam. "Ya capek. Tapi mau gimana lagi? Kantor lagi banyak proyek," jawab Tony sambil membuka laptopnya di meja makan. Lia mengangguk, mencoba mengerti. Tapi hatinya terasa tidak tenang. Perubahan lain yang membuat Lia resah adalah sikap Tony terhadap penampilannya. Dulu, Tony tidak terlalu peduli soal baju kerja. Asal rapi, sudah cukup. Tapi sekarang, ia mulai membeli kemeja baru, dasi dengan motif elegan, bahkan parfum mahal yang belum pernah ia pakai sebelumnya. "Wangi banget sekarang," kata Lia suatu pagi, mencoba bercanda. Tony hanya tersenyum singkat. "Biar fresh ketemu klien," jawabnya. Yang paling membuat Lia gelisah adalah ponsel Tony. Dulu, ia sering meninggalkannya di meja tanpa peduli. Sekarang, ponsel itu selalu berada di saku atau genggaman, bahkan dibawa ke kamar mandi. Notifikasi pesan yang masuk sering membuat Tony tersenyum sendiri, lalu buru-buru mengetik balasan. Suatu malam, saat Tony sedang mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi dari seseorang yang tidak Lia kenal. Nama kontak itu hanya R. Pesannya singkat, "Jangan lupa besok. Aku tunggu, ya hati merah 2. Dada Lia berdegup kencang. Ia ingin membuka pesan itu, tapi tangannya bergetar. Sebelum ia sempat mengambil ponsel tersebut, Tony keluar dari kamar mandi dan langsung mengambilnya. "Kok kamu liatin HP aku?" tanyanya dengan nada setengah bercanda, tapi matanya tajam. "Nggak, cuma lihat layarnya nyala," jawab Lia cepat. Sejak malam itu, Lia mulai lebih memperhatikan. Tony sering memberi alasan untuk pergi sendiri pada akhir pekan. Ia bilang ingin bertemu teman lama atau ada pekerjaan mendadak. Tapi entah kenapa, setiap kali Tony bicara begitu, Lia selalu merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia tidak mau langsung menuduh. Baginya, pernikahan dibangun di atas kepercayaan.
Tapi hati kecilnya mulai berbisik. Ada sesuatu yang disembunyikan Tony. Lia belum tahu, bisikan itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan pahit yang meruntuhkan semua keyakinannya. Hari itu hujan deras sejak siang. Lia memutuskan pulang lebih awal dari toko buku karena pengunjung sepi. Ia berpikir untuk membuatkan sup hangat untuk Tony, berharap suaminya senang sepulang kerja. Namun, ketika ia membuka pintu rumah, suasana terasa kosong. Biasanya, jika Tony lembur, ia akan mengirim pesan untuk memberitahu. Tapi kali ini tidak ada kabar. Lia mencoba menelpon, tapi panggilannya hanya berdering tanpa dijawab. Mungkin dia sedang rapat, pikirnya. Tapi rasa khawatir itu terus menggerogoti. Menjelang malam, hujan mulai reda. Lia menaruh sup di atas meja, menunggu Tony pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Tony belum juga muncul. Saat ia hendak menghubungi lagi, sebuah pesan masuk. Dari Tony. Aku pulang agak larut. Ada urusan kantor. Pesan itu singkat, tapi yang membuat Lia curiga adalah tanda baca di akhir. Tony biasanya tidak pernah memakai titik di pesan singkatnya, apalagi seformal itu. Sekitar pukul 11 lewat, Lia mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia buru-buru berdiri, namun alih-alih membuka pintu, ia mengintip dari jendela. Tony memang baru datang, tapi ia tidak sendirian. Di bawah lampu jalan yang temaram, Lia melihat Tony mengantar seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun kerja, rambutnya terurai, dan ia tersenyum sambil memegang lengan Tony. Sebelum berpisah, wanita itu sempat menepuk pipi Tony dengan manja, gestur yang jelas lebih dari sekadar teman kantor. Lia mundur dari jendela, dadanya terasa sesak. Saat Tony masuk, ia mencoba bersikap biasa. Kamu kehujanan? Tanya Lia datar. Enggak, cuma gerimis tadi, jawab Tony cepat sambil menaruh jaketnya. Lia menatapnya lekat-lekat. Teman kantor yang kamu antar tadi siapa? Tony tertegun sepersekian detik sebelum tersenyum tipis. Oh, itu Rani. Dia pulang searah, jadi sekalian aku antar. Nama itu membuat Lia mengingat pesan singkat yang pernah ia lihat. Jantungnya berdegup semakin kencang. Rani itu, sering kamu antar pulang? Tanya Lia, suaranya mulai bergetar. Ah, enggak. Cuma sekali-sekali kalau kebetulan lewat, jawab Tony sambil membuka laptop, seolah ingin mengakhiri pembicaraan. Lia tidak melanjutkan. Malam itu, ia memilih diam, tapi matanya tidak bisa terpejam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan dan potongan-potongan tanda yang selama ini ia abaikan. Keesokan harinya, Lia memutuskan mencari tahu sendiri. Ia ingat Tony pernah meninggalkan kartu nama kantornya di laci meja. Dari sana, ia menemukan alamat kantor Tony. Setelah jam kerja di toko buku selesai, Lia pergi ke sana dengan alasan ingin memberi kejutan. Namun, saat ia tiba, kejutan itu justru menjadi hantaman. Dari kejauhan, ia melihat Tony keluar dari kantor sambil tertawa bersama Rani, wanita yang semalam diantarnya. Mereka terlihat akrab, bahkan tangan Rani sempat menggandeng lengan Tony dengan santai. Lia berdiri mematung di seberang jalan, merasakan dadanya seakan diremas. Ia tidak berani mendekat, hanya bisa melihat Tony dan Rani berjalan menuju parkiran, lalu menaiki motor Tony bersama-sama. Hari itu, Lia pulang tanpa sempat bertemu Tony. Di dalam kamar, ia menatap foto pernikahan mereka di dinding. Rasanya seperti melihat dua orang asing yang pernah saling berjanji, tapi kini satu di antaranya sudah mulai melupakan janji itu. Dan untuk pertama kalinya, Lia mulai berpikir, mungkin cintanya tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan ini. Sejak kejadian di depan kantor itu, Lia mulai merasa ada jarak yang nyata antara dirinya dan Tony. Ia tidak langsung menuduh, tapi sikapnya berubah. Senyum yang biasanya mudah ia berikan kini lebih jarang muncul. Obrolan di meja makan terasa kaku. Tony pun merasakannya, tapi ia tidak bertanya. Ia hanya semakin tenggelam dalam pekerjaannya, atau mungkin dalam hubungannya dengan wanita lain. Malam itu, Lia mencoba mengajak bicara. Ton, akhir-akhir ini kita jarang banget ngobrol. Kamu sibuk, ya? Tony menghela napas, tidak melepaskan pandangan dari layar laptop. Iya, kerjaan lagi numpuk. Deadline mepet. Lia menatapnya lekat-lekat. Sampai nggak ada waktu buat aku. Kali ini Tony menoleh,
tapi ekspresinya datar. Lia, jangan mulai. Aku capek. Oke? Kalimat itu seperti pisau yang mengiris hati Lia. Dulu, Tony selalu punya waktu untuknya, bahkan di tengah kesibukan. Kini, ia merasa seperti beban tambahan bagi suaminya. Beberapa hari kemudian, Lia mencoba memperbaiki suasana. Ia memasak makanan favorit Tony, sop buntut dengan bumbu rempah yang harum. Ia menata meja makan dengan rapi, menyalakan lilin kecil seperti mereka biasa lakukan di hari-hari spesial. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Lia menunggu. Pukul 8, Tony belum datang. Pukul 9, pesan Lia hanya dibalas singkat. Lembur. Makan aja dulu. Lia menatap layar ponselnya lama sekali, lalu mematikan lilin di meja. Makanan itu ia biarkan dingin di atas meja, tak sanggup menyentuhnya. Keesokan harinya, Lia mendapat kabar yang semakin menusuk. Saat membantu di toko buku, seorang pelanggan yang juga teman lama Tony datang. Sambil bercanda, ia berkata, kemarin aku lihat Tony di kafe sama cewek. Loh, romantis banget, kayak pasangan. Lia tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Oh ya? Mungkin teman kantornya. Pelanggan itu tertawa kecil. Kalau teman kantor, kok pegangan tangan sih? Ucapan itu berputar-putar di kepala Lia sepanjang hari. Pulang ke rumah, ia merasa semakin yakin bahwa Tony tidak lagi sepenuhnya miliknya. Hubungan mereka semakin dingin. Tony lebih sering tidur larut, kadang di ruang tamu dengan alasan mengerjakan laporan. Lia sering bangun tengah malam dan menemukan suaminya sedang sibuk mengetik di ponsel. Wajahnya tersenyum samar. Setiap kali Lia mencoba mendekat, Tony akan buru-buru mengunci layar ponselnya. Siapa yang kamu chat malam-malam? Tanya Lia suatu kali. Klien, jawab Tony singkat tanpa menatapnya. Di dalam hati, Lia merasa lelah. Ia tidak hanya kehilangan perhatian Tony, tapi juga kehilangan rasa aman yang dulu membuat rumah mereka terasa hangat. Kini, rumah itu lebih sering dipenuhi keheningan yang menusuk, seakan ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dan luka itu terus menganga. Semakin dalam, perlahan menyiapkan Lia untuk menghadapi kebenaran yang jauh lebih pahit. Malam itu hujan deras mengguyur kota, angin berdesir di sela jendela rumah. Lia duduk di ruang makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 11:30 malam, dan Tony belum juga pulang. Ponselnya berkali-kali ia tatap. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hanya layar kosong yang terasa mengejek kesabarannya. Akhirnya, suara pintu depan berderit. Tony masuk sambil menenteng jaket yang basah kuyup. Wajahnya terlihat lelah, tapi Lia tidak lagi bisa menahan amarah yang menumpuk. Baru pulang? Suara Lia datar tapi mengandung bara. Tony menaruh jaketnya. Iya, ada rapat mendadak sama klien. Klien? Tengah malam, di hari hujan, dan kamu gak ada kabar sama sekali? Nada suara Lia meninggi. Tony menghela napas berat. Lia, aku capek. Jangan tanya-tanya dulu, ya? Tanya-tanya dulu? Aku ini istrimu, Ton? Apa aku nggak punya hak tahu kamu di mana? Lia berdiri, menatapnya tajam. Tony diam sejenak, lalu berkata pelan tapi dingin, kamu tuh selalu mikirnya negatif. Aku kerja keras buat kita, tapi kamu malah nuduh yang enggak. Aku nggak nuduh. Aku cuma minta jujur. Siapa Rani itu? Suara Lia bergetar. Ia akhirnya mengucapkan nama yang selama ini menghantuinya. Tony terdiam, matanya sedikit membesar. Kamu ngikutin aku? Lia tertawa hambar. Nggak perlu ngikutin. Mataku masih bisa lihat jelas waktu kamu antar dia malam itu. Waktu kalian gandengan tangan di depan kantor. Keheningan berat memenuhi ruangan. Tony berjalan menuju kamar, tapi Lia menahan lengannya. Jawab, Ton. Apa dia alasan kamu pulang malam terus? Tony menatapnya, kali ini dengan nada suara yang mulai meninggi. Kalau aku bilang iya, kamu mau apa? Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di kepala Lia. Ia tertegun. Hatinya seperti diremukan sekaligus dibakar. Jadi, selama ini aku cuma istri di rumah, dan dia yang bikin kamu bahagia di luar. Tony tidak menjawab, hanya menatapnya sebentar lalu masuk ke kamar, meninggalkan Lia berdiri sendiri di ruang tamu dengan air mata yang mulai mengalir. Malam itu,
Lia duduk di lantai ruang tamu berjam-jam. Suara hujan di luar bercampur dengan suara isaknya. Di dalam hatinya, ia tahu luka ini tidak akan mudah sembuh. Pertengkaran pertama yang besar itu menjadi tanda bahwa pernikahan mereka tidak lagi berdiri di atas cinta, melainkan di atas kebohongan yang rapuh, siap runtuh kapan saja. Sejak pertengkaran malam itu, rumah menjadi seperti dua dunia yang terpisah. Lia dan Tony berbicara seperlunya, tanpa sentuhan, tanpa tatapan hangat. Tony berangkat pagi, pulang larut, dan selalu membawa alasan. Namun, Lia tahu, di balik semua alasan itu ada kebohongan yang menunggu untuk terkuak. Suatu siang, saat Lia sedang membereskan pakaian di kamar, ia menemukan kemeja Tony yang belum sempat dicuci. Ada aroma parfum wanita yang asing menempel di kerahnya. Bukan parfum yang biasa ia pakai, melainkan wangi manis menyengat yang membuat hatinya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat meraba saku kemeja itu. Ia menemukan secari kertas kecil, nota pembayaran dari sebuah restoran mewah di pusat kota. Tertulis tanggal dan jam yang sama saat Tony mengaku lembur. Lia mencoba menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Ia ingin memastikan. Beberapa hari kemudian, ia sengaja menelepon kantor Tony. "Maaf, Pak Tony sedang rapat?" tanya Lia dengan suara pelan. Resepsionis di ujung telepon menjawab, "Oh, Pak Tony sedang cuti, Bu. Beliau nggak masuk sejak kemarin." Kata-kata itu membuat kepala Lia berputar. Cuti? Kemarin Tony bilang ia harus lembur 2 hari berturut-turut. Rasa curiga itu mendorong Lia untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mengingat salah satu teman lama yang bekerja di perusahaan Tony. Dengan hati-hati, ia menghubungi orang itu. "Aku cuma mau nanya, Ton sering kerja bareng sama yang namanya Rani, nggak?" Temannya terdiam sesaat, lalu berkata, Iya. Mereka sering berdua. Bahkan orang kantor udah mulai gosipin mereka." Itu seperti menancapkan paku di hati Lia. Tapi di sisi lain, ia merasa semakin yakin bahwa ia tidak salah menilai. Suatu malam, kesempatan emas datang. Tony meninggalkan ponselnya di meja makan saat menerima panggilan di teras. Layar ponsel itu menyala, memperlihatkan notifikasi pesan. "Rani, makasih udah nemenin aku hari ini. Rasanya nggak mau pulang." "Rani, kapan kita bisa liburan berdua lagi, sayang?" Tangan Lia bergetar hebat. Matanya panas, tapi ia menahan air mata. Dalam hati, ia bersumpah, kebohongan ini akan ia buka sepenuhnya, dan Tony akan menyesal pernah mengkhianatinya. Namun, Lia memilih diam untuk sementara. Ia tahu, kadang diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk mengumpulkan kekuatan dan bukti. Dan malam itu, di dalam hatinya, Lia mulai menyiapkan rencana. Hari itu hujan gerimis sejak pagi. Lia sedang merapikan rak buku di tokonya ketika pesan dari teman lamanya masuk. "Lia, aku nggak sengaja lihat Tony di Mall Arjuna. Dia nggak sendiri." Pesan itu diikuti foto buram. Seorang pria mirip Tony berjalan beriringan dengan seorang wanita berambut panjang, tangan mereka saling bertaut. Darah Lia berdesir. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdenging. Tanpa pikir panjang, ia menutup toko lebih awal dan langsung menuju mall itu. Setibanya di sana, ia berjalan cepat menyusuri koridor. Matanya mencari-cari sosok yang selama ini menghantui pikirannya. Dan di depan sebuah butik mewah, ia melihatnya. Tony, berdiri sambil tertawa kecil, memegang tas belanjaan, di sebelahnya Rani yang memegang lengannya erat. Mereka terlihat bahagia. Bahagia dengan cara yang sudah lama tidak Lia lihat dari suaminya. Lia berdiri mematung beberapa meter dari mereka. Rasanya seperti seluruh udara di mall itu menghilang. Tangannya mengepal, menahan amarah yang memuncak. Tony tidak menyadari kehadirannya sampai Rani menunjuk sebuah gaun di etalase. "Cantik enggak? Aku mau coba," kata Rani sambil tersenyum manja. Tony mengangguk. "Coba aja, nanti aku beliin." Itu sudah lebih dari cukup untuk memutuskan tali kesabaran Lia. Ia melangkah mendekat, tumit sepatunya berdetak lantang di lantai marmer, membuat Tony akhirnya menoleh. Wajah Tony pucat seketika. "Lia. Bagus ya, Ton?" Lia menunjuk tas belanja di tangannya. "Belanjaan buat dia lebih banyak daripada yang pernah kamu belikan buat aku selama kita menikah." Rani memundurkan diri sedikit, mencoba menjaga jarak, tapi tatapan Lia menembusnya.
Kamu? Ini perempuan yang selama ini ngerebut suami orang, ya? Lia, tolong jangan bikin heboh di sini. Tony mencoba meraih tangannya. Lia menepis keras. Heboh? Kamu pikir aku nggak punya hak marah setelah semua kebohongan yang kamu kasih? Beberapa orang mulai melirik. Rani menarik lengan Tony, tapi Lia berdiri tegak. Suaranya bergetar menahan emosi. Aku udah lihat pesan-pesan kalian. Aku tahu semua kebohonganmu. Mulai sekarang, Ton, kamu nggak akan lagi punya istri yang sabar nungguin kamu pulang. Tanpa menunggu jawaban, Lia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan mereka. Air matanya bercampur dengan gerimis di pipi. Tapi di balik kesedihan itu, ada bara yang mulai membakar. Bara untuk bangkit dan untuk membalas. Hari itu, Lia tahu, pernikahannya sudah hancur. Dan dari puing-puing itu, ia akan membangun dirinya kembali. Dengan cara yang membuat Tony menyesal seumur hidup. Malam setelah kejadian di mall, Lia duduk sendirian di kamarnya. Rumah yang biasanya menjadi tempat berlindung kini terasa seperti penjara yang dingin dan sunyi. Ia menatap koper di sudut lemari. Benda itu seperti memanggil-manggilnya. Hatinya berkata bahwa waktunya sudah tiba. Waktu untuk berhenti berharap pada orang yang jelas-jelas tidak lagi menghargainya. Tony pulang larut malam. Ia masuk kamar tanpa menatap Lia. Kita harus ngomong, kata Lia. Suaranya tenang tapi tegas. Tony melepas jaketnya. Kalau kamu mau ribut lagi, aku capek. Aku nggak mau ribut, Ton. Aku cuma mau bilang, aku nggak mau hidup kayak gini lagi. Tony mengangkat alis. Maksud kamu? Maksudku, aku mau pisah. Tony tertawa sinis. Kamu pikir gampang? Rumah ini, hidup ini, semua kita bangun bareng. Kamu mau pergi gitu aja? Lia menatapnya tajam. Rumah ini memang kita bangun bareng, tapi kebahagiaan di dalamnya kamu hancurkan sendirian. Tony terdiam. Sorot matanya tidak lagi marah, tapi dingin, seperti orang yang sudah memutuskan untuk tidak peduli. Terserah kamu. Kalau mau pergi, silakan. Jawaban itu, alih-alih membuat Lia hancur, justru menguatkan hatinya. Ia tahu, ia tidak akan menyesal meninggalkan seseorang yang begitu mudah melepasnya. Keesokan harinya, Lia mulai merapikan barang-barangnya. Ia memindahkan sebagian ke apartemen kecil yang ia sewa diam-diam sejak beberapa minggu terakhir. Tempat itu sederhana, tapi cukup untuk menjadi awal baru. Di sana, Lia duduk di dekat jendela, memandang hujan yang turun. Ia mulai menulis di buku catatan, daftar hal yang akan ia lakukan, bukan hanya untuk memulihkan dirinya, tapi juga untuk membuat Tony dan Rani merasakan pahitnya pengkhianatan. Mengumpulkan semua bukti perselingkuhan. Menemukan cara masuk ke lingkaran kerja Rani. Menggunakan koneksi keluarganya di dunia bisnis. Lia menutup buku catatan itu dengan senyum tipis. Tony mungkin mengira ia akan pergi dan menghilang. Rani mungkin merasa sudah menang. Tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya Lia, dan kekuatan apa yang ia miliki. Keputusan sudah bulat. Ini bukan hanya tentang berpisah. Ini tentang membuat mereka berdua membayar harga yang setimpal. Sudah hampir seminggu Lia meninggalkan rumah besar yang pernah ia tinggali bersama Tony. Kehidupannya di apartemen kecil itu terasa sepi, tapi juga memberikan ruang untuk bernapas. Ia tidak lagi harus mendengar suara pintu dibanting atau aroma parfum asing yang menempel di baju suaminya. Namun, di balik kesunyian itu, Lia mulai mengatur langkah besar. Suatu sore, ia menerima panggilan dari seseorang yang sangat ia hormati. Pamannya, Pak Dharma. Lia, kamu ke kantor besok pagi. Kita harus bicara soal dewan direksi. Panggilan itu mengingatkan pembaca akan sisi lain dari kehidupan Lia yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari Tony. Bahwa ia adalah putri tunggal dari keluarga pemilik salah satu perusahaan besar di kota itu, PT Surya Kencana Group, sebuah konglomerasi dengan bisnis dari properti, perdagangan, hingga manufaktur. Sejak remaja, Lia memang memilih untuk hidup sederhana, jauh dari sorotan. Ia kuliah di luar negeri dengan nama samaran agar orang tidak memandangnya hanya sebagai pewaris. Bahkan ketika menikah dengan Tony, ia tidak pernah mengungkapkan siapa keluarganya. Di ruang rapat perusahaan, pamannya menatapnya serius. Kamu sudah cukup lama menghindar dari urusan ini, Lia. Tapi keadaan perusahaan sedang berubah. Aku dan ayahmu ingin kamu mulai terlibat lagi.
Lia mengangguk pelan. Aku mengerti, Paman. Dan kebetulan, ada hal pribadi yang membuatku ingin sekali kembali ke lingkaran ini. Sambil memegang map besar yang disodorkan Pak Dharma, mata Lia tertuju pada salah satu laporan divisi SDM. Matanya langsung mengenali nama itu, Rani Wulandari. Karyawan di bagian pemasaran salah satu anak perusahaan mereka. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Jadi, dia kerja di bawah perusahaan kita. Pak Dharma mengangguk tanpa curiga. Iya. Kenapa memangnya? Tidak, Paman. Hanya kebetulan yang menarik. Malam itu, di apartemennya, Lia duduk di depan meja kerja. Ia membuka laptop dan mengakses sistem internal perusahaan, akses yang hanya dimiliki oleh keluarga pemilik. Dengan mudah, ia menemukan semua informasi tentang Rani, riwayat kerja, catatan kinerja, bahkan masalah kedisiplinan yang pernah ia buat. Di halaman terakhir, ada foto Rani tersenyum, sama seperti yang ia lihat di mall. Lia menutup laptopnya, menatap keluar jendela, dan berbisik pada dirinya sendiri. Permainan baru saja dimulai. Keesokan paginya, Lia duduk di meja makan apartemennya sambil menatap daftar yang ia tulis malam sebelumnya. 3 kata besar di bagian atasnya membuatnya tersenyum dingin. Mulai dari tempat kerja. Ia tahu menyerang Rani secara langsung akan membuatnya waspada. Justru ia harus masuk perlahan. Membuatnya terperosok tanpa menyadari siapa dalangnya. Langkah pertama, menyamar. Lia memutuskan untuk tidak langsung muncul sebagai anak pemilik perusahaan. Ia meminta bantuan Pak Dharma agar bisa magang di anak perusahaan tempat Rani bekerja, menggunakan identitas samaran, nama dan posisi sebagai staf khusus divisi pengembangan bisnis. Pak Dharma hanya bertanya singkat, "Kamu yakin mau mulai dari bawah?" Lia tersenyum samar. Kadang, untuk melihat wajah asli orang, kita harus berdiri di tempat yang sama dengannya. Hari pertama masuk kantor, Lia mengenakan setelan sederhana berwarna biru tua. Rambutnya ia ikat rapi, tanpa riasan berlebihan. Tidak ada yang akan menebak bahwa wanita ini sebenarnya adalah calon penerus perusahaan. Di ruang kantor, ia melihat Rani untuk pertama kali dalam setting profesional. Wanita itu tampak sibuk berbicara dengan 2 staf lain. Suaranya keras, penuh percaya diri. Tapi Lia melihat sesuatu di balik semua itu. Kesombongan yang disamarkan sebagai keprofesionalan. Selama beberapa hari berikutnya, Lia mengamati dengan teliti. Ia mencatat bagaimana Rani sering memanfaatkan waktu kerja untuk bermain ponsel. Bagaimana ia membebankan tugas kepada bawahan lalu mengklaim hasilnya. Bahkan bagaimana ia memanipulasi data laporan penjualan demi terlihat hebat di depan atasan. Semua ini Lia simpan rapi dalam folder rahasia di laptopnya. Setiap catatan adalah peluru yang kelak akan ia tembakkan pada waktu yang tepat. Langkah kedua, membangun jaringan. Lia mulai bergaul dengan rekan-rekan kerja Rani yang diam-diam merasa kesal dengan sifatnya. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, menawarkan bantuan kecil, dan perlahan membentuk kepercayaan. Suatu sore, salah satu rekan berkata pelan, "Mbak Lia, kalau ada yang bisa buka mata atasan soal kelakuan Rani, kami pasti dukung. Tapi orang-orang di sini takut ngomong, dia dekat sama manajer." Lia tersenyum kecil. "Percayalah, semua orang punya titik lemah. Tinggal kita tahu di mana dan kapan harus menekannya." Malam itu, Lia pulang dengan langkah ringan. Permainan catur yang ia rancang baru saja dimulai, dan bidak pertamanya sudah bergerak. Ia tidak akan terburu-buru. Perlahan, satu demi satu, ia akan membuat Rani kehilangan pijakan. Seminggu pertama Lia bekerja di kantor itu berjalan tanpa kegaduhan. Ia sengaja menjaga sikap, hanya mencatat dan mengamati. Tapi pada minggu kedua, ia memutuskan saatnya mulai menggerakkan rencana. Di divisi pemasaran, ada proyek besar yang menjadi perhatian direksi. Rani, tentu saja, langsung mengajukan diri sebagai koordinator, memanfaatkan kedekatannya dengan manajer. "Aku bisa handle ini, Pak. Tim pasti beres di bawah aku," kata Rani dengan senyum penuh percaya diri. Lia hanya diam, mencatat semua detail proyek itu di kepalanya. Langkah pertama yang ia ambil adalah membuat Rani merasa aman, sangat aman, sehingga menurunkan kewaspadaannya. Lia menawarkan diri membantu mengurus data penjualan dan riset pasar untuk proyek tersebut. "Biar aku yang urus datanya, Mbak. Jadi Mbak Rani bisa fokus ke presentasi.
ujar Lia sambil tersenyum ramah. Rani mengangguk dengan ekspresi meremehkan. Bagus. Kalau ada apa-apa, langsung lapor aku. Yang Rani tidak tahu, Lia sengaja menyusun laporan dengan data mentah yang jujur, angka penjualan yang sebenarnya menurun drastis di beberapa cabang. Data itu sesuai fakta. Namun selama ini Rani terbiasa memoles angka agar terlihat bagus di mata manajemen. Saat presentasi berlangsung di hadapan manajer dan beberapa supervisor, Rani membacakan laporan Lia tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita lihat, penjualan cabang timur naik 12. Ia terhenti, menatap layar dengan bingung. Ini turun 8%. Ruangan menjadi hening. Manajer mengernyit. Turun? Kok kamu nggak sampaikan ini di laporan bulan lalu? Rani mencoba tersenyum. Ini pasti salah input. Manajer memotong dingin. Tolong cek kembali. Kalau sampai ada manipulasi data, ini masalah serius. Lia yang duduk di sudut ruangan menunduk pura-pura sibuk mencatat, namun sudut bibirnya terangkat tipis. Sejak hari itu, bisik-bisik mulai terdengar di kantor. Beberapa rekan yang sebelumnya kesal pada Rani kini punya bahan baru untuk membicarakannya. Katanya dia suka ubah-ubah angka biar kelihatan hebat. Pantesan selalu dipuji manajer. Rani mulai merasa tertekan. Ia berusaha memperbaiki citranya, tapi setiap kali, Lia selalu menemukan cara untuk membuatnya sedikit tergelincir. Laporan yang telat, email yang salah kirim, atau catatan meeting yang tidak lengkap. Semua tampak seperti kebetulan, tapi perlahan membentuk retakan besar di reputasinya. Di apartemennya malam itu, Lia menandai 1 poin di bukunya. Reputasi mulai goyah berhasil. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Retakan pertama sudah muncul. Tinggal waktu saja sebelum semuanya runtuh. Rani duduk di meja makan apartemennya dengan wajah kusut. Pagi itu, ia memandangi layar ponsel yang penuh dengan pesan dari rekan kerja. Manajer mau ketemu kamu hari ini. Penting. Rani, tolong revisi data bulan lalu, deadline sore ini. Sejak insiden presentasi, suasana di kantor tidak lagi sama. Beberapa rekan yang dulu selalu memujinya kini tampak menjaga jarak. Manajer pun mulai lebih sering memeriksa pekerjaannya. Tony yang baru selesai mengenakan jas kerja mendekat. Kenapa mukamu ditekuk gitu? Pagi-pagi udah kayak orang kalah perang. Rani menghela napas panjang. Di kantor lagi ribet. Data kemarin bikin aku kelihatan gak becus. Manajer mulai nyari-nyari kesalahan. Tony mencoba menenangkan. Ya udah, hadapin aja. Kamu kan pinter ngomong, bisa ngejelasin. Tapi Rani menjawab ketus. Kamu enak ngomong, Ton. Kamu nggak tahu rasanya dikepung gosip dan pandangan sini setiap hari. Hari itu Tony pergi kerja dengan perasaan tidak nyaman. Ia sendiri sedang mengalami tekanan di perusahaannya. Salah satu proyeknya mengalami keterlambatan, dan atasan mulai mempertanyakan kemampuannya. Siang harinya, Tony menerima telepon dari Rani. Ton, kamu bisa jemput aku sore nanti? Aku nggak mau ketemu siapa-siapa di kantor. Kenapa? Ada masalah lagi. Manajer marah besar. Katanya ada laporan yang hilang. Padahal aku udah kasih ke staf untuk diinput. Tony menghela napas. Ya udah, nanti aku jemput. Tapi kita harus ngobrol serius, Ran. Masalah kamu di kantor bisa berpengaruh ke aku juga. Rani terdiam di seberang. Maksud kamu? Aku nggak mau orang-orang ngomongin kamu sampai ke telingaku. Dunia kerja kita sempit, Ran. Nama jelek gampang nyebar. Perkataan itu membuat Rani kesal, tapi ia tidak membalas. Hanya diam sambil menggenggam ponsel erat-erat. Di sisi lain, Lia yang mendengar percakapan singkat itu, karena sengaja berada di dekat pantry saat Rani menelepon, hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tidak butuh waktu lama sebelum masalah ini mulai menguji hubungan Rani dan Tony. Malamnya, Tony pulang dengan wajah lelah. Rani mencoba mengajaknya bicara, tapi nada suara Tony dingin. Aku capek, Ran. Tolong, jangan bikin masalah lagi di kantor kamu. Aku udah cukup pusing sama urusanku sendiri. Kata-kata itu membuat Rani merasa terpojok. Dan bagi Lia, ini adalah tanda bahwa bidak berikutnya siap untuk digerakkan. Beberapa minggu setelah retakan pertama muncul di reputasi Rani,
Lia merasa waktunya untuk meningkatkan tekanan. Retakan itu harus diperlebar, hingga tak ada lagi yang bisa menyelamatkan Rani. Di meja kerjanya, Lia menatap layar komputer yang menampilkan kalender proyek. Ia tahu betul bahwa minggu depan akan ada audit internal untuk semua divisi pemasaran. Audit ini penting, karena hasilnya akan mempengaruhi promosi dan bonus akhir tahun. Lia mengatur strategi sederhana namun mematikan, membuat Rani terlihat tidak kompeten dan tidak jujur di depan tim audit. Langkah pertama, ia mulai membantu Rani menyiapkan dokumen audit dengan memberikan data yang benar-benar mentah, tanpa perbaikan, seperti yang biasa Rani lakukan. Data ini memang sesuai fakta, tapi jika disajikan tanpa filter, akan menunjukkan banyak kelemahan kinerja tim Rani. Mbak Rani, ini semua data yang aku kumpulkan. Lengkap, sesuai laporan cabang, kata Lia dengan nada ramah. Rani mengangguk sambil tersenyum tipis. Bagus. Nanti aku cek sebentar sebelum audit. Tapi Lia tahu, Rani sering menunda-nunda. Ia yakin wanita itu tidak akan sempat mengecek semuanya. Langkah kedua, Lia mengatur agar beberapa email internal tentang keterlambatan proyek dan keluhan klien muncul kembali di inbox Rani tepat sebelum audit. Email yang selama ini Rani simpan di folder pribadi agar tidak diketahui manajemen. Dengan sedikit akses dari sistem internal, Lia mengembalikan email itu ke arsip bersama, sehingga tim audit bisa menemukannya. Hari audit pun tiba. Di ruang rapat, Rani duduk di depan tim auditor dengan penuh percaya diri. Tapi seiring berjalannya pertanyaan, wajahnya mulai tegang. Apa Anda bisa menjelaskan penurunan performa cabang barat selama 3 bulan terakhir? Tanya salah satu auditor. Rani terdiam, matanya melirik ke data yang baru ia lihat pagi itu. Ini, sepertinya, ada masalah pencatatan. Auditor lain memotong, kami juga menemukan beberapa keluhan klien yang tidak ditindaklanjuti. Bahkan ada yang sudah berbulan-bulan. Bisa Anda jelaskan? Ruangan mendadak dingin. Beberapa rekan kerja saling bertukar pandang. Sore harinya, kabar itu menyebar cepat di kantor. Rani dipanggil manajer ke ruangannya, dan pintu tertutup rapat selama hampir 1 jam. Saat keluar, wajah Rani pucat dan matanya merah. Dari kejauhan, Lia pura-pura bertanya dengan nada prihatin. Mbak, nggak apa-apa? Kelihatan capek banget. Rani hanya menatapnya sebentar, lalu berjalan cepat menuju lift tanpa menjawab. Malam itu, Lia mencatat di bukunya. Serangan kedua reputasi hancur di hadapan auditor. Berhasil. Ia tahu, tekanan di tempat kerja Rani kini sudah mencapai puncaknya. Tinggal sedikit dorongan lagi, semua yang dimiliki Rani akan runtuh, dan efeknya akan menghantam Tony dengan keras. Setelah kejadian audit yang membuat reputasi Rani goyah, suasana di rumah Tony semakin mencekam. Tony yang biasanya berusaha menjaga jarak dengan Lia, kini mulai terlihat lebih gelisah. Pagi itu, Tony menerima telepon dari atasannya. Pak Tony, saya ingin Anda hadir dalam rapat penting sore ini. Ada beberapa proyek yang perlu Anda jelaskan. Suara atasan terdengar tegas. Tony menggenggam ponsel erat, menelan ludah. Proyek yang sedang ia tangani memang mengalami masalah, dan sekarang tekanan mulai datang dari berbagai arah. Di sisi lain, hubungan Tony dan Rani juga semakin berantakan. Rani yang merasa dikepung mulai sering bertengkar dengan Tony. Kenapa kamu nggak bisa bantu aku? Ton? Aku butuh kamu di sini. Teriak Rani dalam satu pertengkaran. Tony membalas dengan suara dingin. Aku juga lagi pusing, Ran. Kamu pikir aku nggak punya masalah sendiri? Ketika pulang ke rumah, Tony masih harus menghadapi Lia, yang perlahan mulai memasang jarak dan sikap dingin yang berbeda dari biasanya. Ton, aku tahu apa yang kamu dan Rani lakukan. Suara Lia tajam saat Tony hendak duduk di sofa. Tony terkejut. Kamu? Dari mana kamu tahu? Lia berdiri tegak, mata berkobar. Aku tahu segalanya. Dan aku bukan lagi wanita yang akan diam. Tekanan di kantor dan rumah membuat Tony semakin terpojok. Ia merasa hidupnya seperti runtuh satu persatu. Dan ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari pusaran masalah itu. Namun, di balik semua kesulitan itu, Tony tidak pernah menyadari bahwa Lia bukanlah musuh biasa. Dia sedang menyusun rencana yang jauh lebih besar dan dalam. Pagi itu, Tony berjalan masuk ke kantor dengan langkah yang berat. Rasa lelah dan stres menumpuk di dadanya.
Telepon genggamnya terus bergetar, menampilkan deretan pesan dari atasan dan rekan kerja yang mendesak laporan dan klarifikasi. Di ruang kerjanya, Tony menatap tumpukan berkas yang harus segera diselesaikan. Namun pikirannya melayang ke rumah, ke Lia, yang semakin dingin dan tak lagi seperti istri yang dulu ia kenal. Sementara itu, Lia di apartemennya menerima telepon dari salah satu kolega dekat di perusahaan. "Kamu harus siap, Lia. Ada kemungkinan Tony akan mencoba menghancurkan posisimu jika ia tahu kamu mulai aktif kembali." Suara kolega itu serius. Lia mengangguk meski tidak terlihat. "Biarkan dia mencoba. Aku sudah siap." Malam hari, rumah yang dulu penuh canda tawa kini berubah menjadi medan perang kecil. Tony dan Rani kembali bertengkar hebat. "Kamu cuma mikirin dirimu sendiri, Ton? Aku juga punya masalah di kantor," teriak Rani, suaranya penuh frustrasi. "Aku juga sedang dihancurkan, Ran. Tapi kamu malah bikin semuanya tambah runyam," balas Tony dengan suara serak. Di ruang tamu, Lia menatap dari kejauhan, hatinya terkoyak tapi juga penuh tekad. Ia tahu, pertempuran ini belum berakhir. Bahkan, baru saja memasuki babak paling berat. Keesokan harinya, gosip tentang keretakan rumah tangga Tony dan Rani mulai tersebar di kantor. Rekan-rekan mereka mulai mengambil jarak, dan Tony merasa sendirian di tengah badai masalah yang menimpa dirinya. Lia pun semakin mantap dengan rencana yang sedang dijalankan. Setiap langkah, setiap strategi, ia susun dengan hati-hati agar semua runtuh tepat di depan mata Tony dan Rani. Ketegangan di antara mereka sudah sampai pada titik puncak yang mengancam semua yang pernah mereka bangun bersama. Lia bersumpah tidak akan berhenti sampai Tony dan Rani benar-benar merasakan pahitnya pengkhianatan mereka. Minggu-minggu penuh tekanan mulai menampakkan hasil. Reputasi Rani semakin terpuruk di perusahaan, dan Tony mulai kehilangan pijakan baik di kantor maupun di rumah. Namun, di balik semua itu, Lia tetap tenang, menyimpan amarahnya dalam-dalam sambil terus merancang langkah berikutnya. Suatu sore, di ruang rapat PT Surya Kencana Group, Lia tampil sebagai bagian dari tim direksi yang mulai ikut campur dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan yang dulu ia hindari kini kembali padanya dengan penuh kewibawaan. Di depan para pemegang saham dan manajemen, Lia menyampaikan laporan yang mendetail tentang kinerja divisi pemasaran, divisi yang dipimpin Rani. Dengan data yang tak terbantahkan, ia mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen divisi tersebut. Tony yang hadir di ruangan itu duduk terpaku, menyadari bahwa permainan Lia bukan sekadar balas dendam biasa. Ia menghadapi wanita yang jauh lebih kuat dan cerdas daripada yang pernah ia kira. Setelah rapat, Lia bertemu dengan pamannya, Pak Dharma, dan berkata dengan suara mantap, "Kini saatnya aku mengambil alih kendali, tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk hidupku sendiri." Pak Dharma tersenyum, memberikan dukungan penuh. Di sisi lain, Tony dan Rani mulai merasakan kehancuran karir dan hubungan mereka secara perlahan. Tony mencoba menghubungi Lia untuk bicara, tapi ia hanya menerima keheningan dan ketegasan yang baru. Lia tahu, titik balik ini bukan hanya tentang mengakhiri pengkhianatan, tapi juga tentang membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Ia adalah wanita yang akan bangkit dan menang. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela apartemen Lia dengan hangat. Suara burung berkicau samar dari kejauhan mengiringi hari baru yang penuh harapan. Lia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan laporan terakhir proyeknya di perusahaan. Sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Sebuah senyum kemenangan yang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perjuangan yang telah dilaluinya. Semenjak mengambil alih sebagian tanggung jawab di perusahaan keluarga, Lia mulai merasakan kembali arti kebebasan dan kendali atas hidupnya sendiri. Tidak lagi ada bayang-bayang pengkhianatan, tidak ada lagi air mata yang sia-sia. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi ia siap menjalani semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Ponsel berdering, pesan masuk dari seorang kolega lama. "Selamat, Lia. Semua orang sudah mulai mengakui perubahan besar ini." Lia membalas singkat dengan satu kata, "Terima kasih." Di luar sana, Tony dan Rani masih berjuang dengan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Namun Lia tak lagi peduli. Masa lalunya sudah ia tinggalkan. Dan kini yang ada adalah masa depan yang penuh harapan dan kesempatan. Lia berdiri, menatap keluar jendela. Kota yang dulu penuh luka kini terasa seperti kanvas kosong. Siap ia lukis dengan warna baru. Dengan langkah pasti,
Lia melangkah keluar dari apartemennya, menyambut awal baru yang ia ciptakan sendiri. Tanpa rasa dendam yang membebani, hanya kekuatan dan keyakinan akan dirinya sendiri. Tam.